Ya, Cime. Teman-teman mari kita berdoa. Amin. Anak-anak hari ini hadir semua? Ya ya Bu. Oke, untuk memperjelas Ibu ambil absen dulu. Ermelinda Hadir Bu. Vincentia Hadir Ibu. Mince Hadir Bu. Oke, ini hadir semua ya. Jadi tingkatkan terus kehadiran kalian agar materi yang Ibu jelaskan tidak ada yang tinggal. Sudah bisa paham? Sudah Bu. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi. Di sini Ibu mau bertanya, kira-kira siapa yang sering menonton televisi? Saya Bu. Iya, kalau yang sering menggunakan HP? Saya. Siapa semangat? Iya, dengar. Jadi yang sering menggunakan HP atau sering menonton televisi itu adalah termaksud alat teknologi. Begitu juga dengan internet. Semua itu adalah alat-alat komunikasi. Jadi anak-anak, dengarkan penjelasan Ibu. Ibu akan menjelaskan pengertian dari komunikasi dan transportasi. Jadi, komunikasi merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat penting. Kita tidak dapat berhubungan dengan orang lain di tempat jauh kalau tidak ada alat komunikasi. Teknologi komunikasi berkembang sederhana ke teknologi yang modern atau terbaru. Teknologi zaman sekarang berbeda dengan teknologi zaman sekarang. Teknologi pada zaman dulu tidak secanggih pada zaman sekarang. Seperti alat-alat zaman dulu, misalnya kentongan. Kentongan ada yang terbuat dari bambu dan ada juga yang terbuat dari batang kayu yang diberi lubang atau rongga di dalamnya. Alat ini digunakan dengan cara dipukul. Kentongan dipakai misalnya untuk memanggil warga desa melakukan kerja bakti, memberitahu warga desa bahwa sedang terjadi pencurian atau perampokan, bencana alam dan sebagainya. Kedua, ada kurir. Selain kantongan, orang zaman dulu berkomunikasi dengan menggunakan tenaga kurir. Kurir adalah orang-orang yang ditunjuk untuk membawa pesan khusus. Pesan khusus itu biasanya dalam bentuk surat atau lisan. Ketiga yaitu tali pokon. Cara ini digunakan pada zaman penjajahan. Seutas tali yang dipanjang dibentangkan dari satu pohon ke pohon yang lain. Di ujung tali diberi kaleng atau alat-alat yang bila ditarik akan mengeluarkan bunyi-bunyian. Selanjutnya ada teknologi zaman sekarang, yaitu yang pertama telepon. Telepon merupakan alat komunikasi yang sering digunakan dengan menekankan nomor tujuan. Dalam waktu singkat, kita dapat berkomunikasi dengan teman atau siapa saja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kedua yaitu televisi. Kita dapat melihat berbagai peristiwa yang terjadi di tempat yang jauh dari tempat tinggal kita melalui televisi. Televisi merupakan sarana komunikasi yang sangat penting karena menjadi sarana informasi dan hiburan. Ketiga adalah internet. Internet adalah alat komunikasi yang lebih canggih lagi. Peralatan yang dipakai untuk komunikasi melalui internet adalah komputer atau bisa juga disebut dengan handphone. Melalui internet, kita dapat berkomunikasi dengan orang lain di seluruh dunia. Kita juga dapat membaca berita, mengirim atau menerima gambar. Baik anak-anak, apakah di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, kita lanjut. Kita akan membahas tentang perkembangan teknologi transportasi. Perkembangan sarana transportasi mengalami kemajuan. Dahulu, daya angkut terbatas, selain itu kecepatan juga sangat terbatas. Akan tetapi, sekarang mengalami peningkatan dan perubahan. Negara kita, negara kepulauan, pulau-pulaunya disatukan dengan laut. Hal ini membutuhkan suatu transportasi, baik transportasi darat, laut, dan udara. Alat-alat atau sarana transportasi yang digunakan di masa ini terdiri dari transportasi darat, laut, dan udara. Transportasi darat yaitu angkutan darat yang menggunakan mesin bersifat modern. Harganya lebih mahal, daya angkutnya lebih cepat. Contohnya seperti apa? Oto Ibu. Iya, apa lagi? Motor. Iya, motor, oto, dan kereta api. Ibu. Kedua, transportasi laut. Ada yang bermesin dan tidak ada yang bermesin. Contohnya? Kalau yang kapal laut itu seperti sampan Ibu, kan pakai dayung begini. Iya, kapal layar juga. Kalau yang bermesin? Kapal laut. Ibu pakai pesawat. Iya, benar.
Sekarang transportasi udara, misalnya itu tuh pelabuhan udara atau bandara yang terdapat di kota-kota besar. Sampai di sini sudah bisa paham? Sudah, Ibu. Mungkin ada yang ingin bertanya? Ada, Ibu. Ya, coba Pil. Apa saja contoh transportasi udara selain pesawat, Ibu? Oke, selain pesawat udara, ada balon udara dan helikopter. Balon udara dapat terbang karena diberi udara panas. Udara panas berasal dari hidrogen yang dibakar. Kalau pemanas dinyalakan, balon akan naik. Kalau udara di dalam balon menjadi dingin, balon akan turun. Oke. Sekarang Ibu mau bertanya, coba Meli. Tadi contoh transportasi darat itu apa saja? Motor, Bu. Iya, apa lagi? Mobil. Kereta api. Iya, jadi jawaban dari kalian itu benar semua. Baik anak-anak, sampai di sini sudah bisa paham semua? Sudah ya, Bu. Oke, kalau sudah bisa paham, Ibu akan memberikan kesimpulan dari penjelasan Ibu tadi. Jadi, pembelajaran kita tadi tentang perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi. Teknologi komunikasi berkembang pesat. Pada zaman dahulu menggunakan alat komunikasi seperti kentongan, asap, kurir, dan tali pohon. Alat komunikasi zaman sekarang yaitu surat, HP, radio, TV, dan internet. Alat transportasi zaman sekarang antara lain mobil, kereta api, pesawat, kapal laut, dan Helikopter. Iya. Jadi anak-anak sampai di sini sudah bisa paham semua? Sudah, Bu. Kalau begitu materi kita cukup sampai di sini. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta salah satu di antara kalian untuk pimpin kita dalam doa. Milih, Bu. Iya, Meli, silakan. Teman-teman